Halo teman-teman, kembali lagi bersama kami di COFFII Math. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi aljabar. Sebelumnya, apa sih operasi aljabar itu? Operasi aljabar adalah cara mengolah bentuk aljabar menggunakan operasi dasar seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, dan perpangkatan. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Di sini ada yang pertama 2x ditambah 7x. Nah, ini variabelnya kan udah sama. Berarti tinggal kita jumlahkan aja koefisiennya, yaitu menjadi 9x. Lalu yang kedua ada x pangkat 2 ditambah 3x pangkat 2. Nah, berarti ini kan koefisiennya yang di sini 1, yang di sini 3. 1 tambah 3 yaitu 4. Dan untuk variabelnya adalah x pangkat 2. Lalu ada contoh yang ketiga. Nah, ini ada 4YZ dikurang 10XY dikurang 3YZ. Nah, kan tadi syaratnya adalah harus suku-suku sejenis. Yang sejenis di sini adalah 4YZ dengan 3YZ. Berarti 4YZ dikurang 3YZ sama dengan 1 kan? 4 dikurang 3, maka YZ. Nah, untuk yang ini gimana, Kak? Nah, untuk yang ini kita tulis aja dikurang 10XY. Nah, untuk yang enggak sejenis ini berarti kita tetap tulis ya. Nah, lalu yang keempat ada 13Z dikurang 3Y dikurang 11Z dikurang 4Y. Nah, untuk yang ini cara pengerjaannya itu seperti ini. Pertama kita tulis ulang yang ada di kurung sini, yang di kurung pertama 13Z dikurang 3Y. Nah, ini minnya kita kalikan ke dalam. Jadi min 11Z ditambah ini min ketemu min menjadi positif kan? Berarti ditambah 4Y. Nah, kalau udah kayak gini baru deh bisa kita operasikan dengan suku-suku yang sejenis. Di sini yang sejenis ada 13Z dengan min 11Z menjadi 13 dikurang 11 itu adalah 2Z. Terus yang ini min 3Y ditambah 4Y. Min 3 ditambah 4 itu artinya adalah 1 positif ya. Berarti karena ini 1 jadi boleh nggak ditulis satunya. Jadi hasilnya 2Z ditambah Y. Nah, habis itu yang terakhir ada 7X dikurang 11Y. Nah, ini kan nggak sama nih. Nggak sama sukunya, nggak sejenis kan. Maka ini tetap kita tulis ulang aja. Jadi begitu teman-teman. Ingat ya lagi bahwasanya syaratnya itu adalah harus sejenis. Nah, selanjutnya ada perkalian aljabar. Berbeda dengan penjumlahan dan pengurangan aljabar tadi, kalau di perkalian aljabar dia boleh kalau suku-sukunya tidak sejenis. Nah, perkalian aljabar ini juga mengikuti sifat distributif, di mana A dikali B tambah C menghasilkan AB ditambah AC. Perkalian aljabar juga mengikuti peraturan dua binomial, yaitu A ditambah B dikali C ditambah D, maka menghasilkan AC ditambah AD ditambah BC ditambah BD. Nah, kalau yang ini nih biasanya kita familiar menyebutnya dengan perkalian dalam. Kemudian kalau di perkalian aljabar ini apabila dua variabelnya sama maka pangkatnya kita jumlahkan teman-teman. Untuk lebih memahaminya lagi kita langsung masuk ke contoh soal aja ya. Nah, misal yang pertama nih ada 2A ditambah 5B. Nah, ini kita kalikan semuanya. 2 dikali 5 itu 10. Nah, di sini kan ada A sama B. Kita tulis semuanya ya. Nah, kemudian selanjutnya ada X dikali 8X pangkat 2. Nah, di koefisiennya X ini kan 1 dikali 8 maka 8. X ini berarti kan X pangkat 1. Di sini ada X pangkat 2. Nah, untuk pangkatnya ini kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 2 maka X pangkat 3. Gitu ya teman-teman. Nah, selanjutnya ada 3X
dikali 3Y ditambah 1. Nah, kalau yang ini kita berarti mengikuti sifat distributif ya teman-teman, dimana kita kalikan ke dalam ya, 3X dikali 3Y, maka hasilnya adalah 9XY. Kemudian 3X dikalikan 1, maka menghasilkan 3X, maka hasilnya 9XY ditambah 3X. Tuh teman-teman. Nah, yang selanjutnya ada 5X dikurang 2 dikali 2Y ditambah 11. Nah, ini mengikuti peraturan dua binomial ya teman-teman, dimana kita kalikan ke dalam aja langsung ya. Ada 5X dikali 2Y, maka menghasilkan 10XY. Kemudian 5X dikalikan dengan 11, maka menghasilkan 5x. Kemudian yang min 2 kita kalikan dengan 2Y, maka menghasilkan min 4Y. Lalu min 2 kita kalikan dengan 11, maka menghasilkan min 2. Nah, berarti hasilnya 10XY ditambah 55X dikurang 4Y dikurang 22. Begitu ya teman-teman. Nah, ada contoh terakhir nih. 15AB dikali 2BC dikali 3A. Nah, di sini pertama kita kalikan dulu antar koefisien ya teman-teman. 15 dikali 2 itu 30. 30 dikali 3 berarti ada 90. Nah, kemudian untuk variabel A-nya, ini di sini ada A, di sini ada A. A pangkat 1 sama ada A pangkat 1. Tadi kan pangkatnya harus dijumlahkan, berarti menjadi A pangkat 2. Kemudian di sini juga ada B kan, di sini juga ada B, sama dengan yang A tadi. Ini B pangkat 1 ditambah B pangkat 1, sehingga hasilnya B pangkat 2. Kemudian yang C ini dia cuma sendiri kan, maka kita tulis ulang aja. Sehingga hasilnya 90A pangkat 2 B pangkat 2 dikali C. Itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada pembagian aljabar. Di pembagian aljabar ini kita membagi koefisien dengan koefisien, variabel dengan variabel, di mana apabila variabel dengan pangkatnya yang sama, maka pangkatnya kita kurangkan. Kalau di perkalian tadi kan pangkatnya dijumlahkan, kalau di pembagian pangkatnya dikurangkan. Untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke contoh soal ya teman-teman. Nah, di sini ada 2x pangkat 5 per, ataupun ini dibagi ya teman-teman, 6x pangkat 2. Nah, pertama kita bagikan dulu koefisien dengan koefisiennya. 2 sama 6 ini kan sama-sama bisa dicoret kan ya, sama-sama bisa dibagi 2. Berarti hasilnya itu 2 dibagi 2 itu kan 1, kemudian 6 dibagi 2 itu kan 3, ya kan? Itu kan teman-teman. Nah, habis itu ini ada x pangkat 5, x pangkat 2. Tadi kan kalau misalnya sama, maka pangkatnya dikurangkan menjadi x 5 dikurang 2. Maka hasilnya adalah x pangkat 3, kan? Atau ini bisa juga ditulis dengan x pangkat 3 per 3. Gitu ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada 24A pangkat 3 per 8A pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama bisa dibagi 8, bisa kita coret dong. 24 dibagi 8 itu hasilnya 3, 8 dibagi 8 itu hasilnya 1. Maka kita tulis ini di sini 3 ya teman-teman. Nah, untuk A pangkat 3 per A pangkat 2, ini di sini pangkatnya kita kurangkan ya teman-teman. A pangkat 3 dikurang 2. A pangkat 3 dikurang 2 itu kan berarti A pangkat 1, maka kita tulis A aja ya teman-teman. Nah, untuk hasilnya maka 3A. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita ke contoh soal selanjutnya ya teman-teman. Di sini ada 18P pangkat 2Q ditambah 15P kali Q pangkat 2 per 3PQ. Nah, kalau untuk yang kayak gini, ini harus kita jabarkan ya teman-teman. Nah, di sini kita jabarkan menjadi 18P kuadrat Q per 3PQ ditambah 15PQ kuadrat per 3PQ. Nah, ini kita jumlahkan masing-masing dulu ya teman-teman. Kita operasikan masing-masing dulu. Misalnya di sini nih 18 sama 3 itu kan sama-sama bisa dibagi 3, maka kita coret ya. 18 dibagi 3 itu kan 6. Nah, P pangkat di sini sama-sama ada P.
Tadi kan kalau misalnya di pembagian itu kan pangkatnya dikurangkan, maka P pangkat 2 dikurang P dikurang 1 gitu kan. P pangkat 2 dikurang 1. Sehingga hasilnya itu adalah P aja gitu kan. Nah, untuk yang Q ini adalah sama-sama kan, berarti sama-sama bisa kita coret, berarti habis kan. Nah, berarti tadi hasilnya 6P gitu kan. Karena ini di sini sisa 1 tadi kan, P pangkat 1. Kemudian yang ini nih. Yang ini sama-sama bisa dibagi 3 juga kan. Maka kita coret sehingga hasilnya 15 dibagi 3 itu 5. Kemudian P-nya ini kan sama-sama pangkat 1 dikurang 1 kan 0, berarti habis kan. Nah, habis itu untuk yang Q di sini ada Q pangkat 2 sama Q pangkat 1. Kita kurangkan pangkatnya, Q pangkat 2 dikurang 1 sehingga hasilnya adalah Q pangkat 1 ataupun Q aja. Maka di sini hasilnya adalah 5Q. Sehingga hasil dari 18P pangkat 2Q ditambah 15P Q pangkat 2 per 3PQ adalah 6P tambah 5Q. Nah, untuk lebih jelasnya lagi kita lanjut ke contoh soal selanjutnya teman-teman. Di sini ada 7XYZ dikurang 21XY per 7XY. Nah, ini bisa kita jabarkan lagi kayak contoh yang di sebelumnya ya teman-teman. Jadi 7XYZ per 7XY dikurang 21XY per 7XY. Nah, itu ini kan di sini sama-sama nih ada 7 sama 7. Sama-sama bisa dibagi 7. Berarti ini hasilnya 1 kan. X-nya juga sama, Y-nya juga sama. Berarti yang sisa tinggal si Z. Maka kita tulis si Z ya teman-teman. Nah, kemudian ini kan tandanya kurang kan. Nah, habis itu ini 21 sama 7 sama-sama bisa dibagi 7 kan. Maka kita coret aja ya. Ini 21 dibagi 7 adalah 3. X-nya juga sama, habis. Y-nya juga habis. Maka hasilnya Z dikurang 3. Itu ya teman-teman. Nah, untuk selanjutnya itu ada 5 dikali 8X dikurang Y tambah 3 dikurang 2 per 40X dikurang 5Y tambah 13. Nah, kalau yang untuk ini kita kalikan ke dalam dulu 5-nya ini dengan yang di dalam kurung. Maka 5 dikali 8X menghasilkan 40X. 5 dikali min Y menghasilkan min 5Y. 5 ditambah 13 ditambah 3 itu menghasilkan positif 15. Nah, di sini kan ada min 2, kita tulis lagi ya min 2 per 40X dikurang 5Y tambah 13. Nah, di sini kan masih ada konstanta yang bisa dijumlahkan, bisa dikurangkan. Nah, maka kita tulis lagi ya 40X dikurang 5Y ditambah 15 dikurang 2 itu hasilnya 13 per 40X dikurang 5Y tambah 13. Nah, ini pembilang dan penyebutnya kan sama, maka hasilnya adalah 1. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke operasi aljabar yang terakhir ya teman-teman. Ada perpangkatan aljabar. Di perpangkatan aljabar ini berarti kita mengalihkan koefisien, variabel, konstanta ataupun suku secara berulang sebanyak n kali. Nah, sebanyak n kali ini misalnya kayak mana sih Kak? Nah, misalnya ini 2 pangkat 3, berarti kita kalikan 2 ini sebanyak pangkatnya, sebanyak 3 kali. Berarti 2 kali 2 kali 2. Gitu ya teman-teman. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita langsung masuk ke contoh soal ya. Kayak yang aku bilang tadi, 3 pangkat 4 itu berarti kan kita kalikan 3-nya sebanyak 4 kali. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Nah, ini hasilnya adalah 81. Gitu ya teman-teman. Terus kayak mana sih Kak kalau misalnya ada perpangkatan yang dia dikalikannya itu di dalam kurung gitu kan. Kayak misalnya nih contoh yang B, 5P pangkat 3. Nah, ini kita kalikan pangkatnya itu ke dalam. Jadi 5 pangkat 3 dikali P pangkat 3 gitu. 5 pangkat 3 itu adalah 125 dikali P pangkat 3. Gitu ya teman-teman. Nah, kalau misalnya yang kayak gini berarti ini kita ini minnya
Terus jangan lupa ya, tadi kan kalau misalnya dalam kurung pangkatnya kita kalikan ke dalam kan, maka 2 pangkat 6 dikali U pangkat 6. 2 pangkat 6 ini adalah min. Ini minnya kita tulis ya teman-teman, kita tulis dulu minnya, habis itu baru kita operasikan yang pangkat-pangkatnya ini. Berarti 2 pangkat 6 itu adalah 64 U pangkat 6 gitu. Karena kan U kalau misalnya dikalikan sebanyak 6 kali pun nggak ada hasil pastinya kan, jadi U pangkat 6 gitu. Nah lalu selanjutnya kalau misalnya kayak gini nih, ada 5 dikali 4P dikurang 2Q pangkat 2. Nah ini kita kalikan dulu, kita operasikan dulu yang pangkatnya. Jadi 5 dikali 4P dikurang 2Q. Nah ini berarti kan 4P dikurang 2Q lagi kan, karena sebanyak 2 kali gitu. Nah ini hasilnya adalah 5 dikali, ini kita kalikan ke dalam ya teman-teman, berarti hasilnya adalah 16P pangkat 2 dikurang 16PQ ditambah 4Q pangkat 2 gitu. Jadi 5 dikali 16P pangkat 2 dikurang 16PQ ditambah 4Q pangkat 2. Nah ini nanti hasilnya adalah 80P pangkat 2 dikurang 80PQ ditambah 20Q pangkat 2. Itu ya teman-teman. Nah untuk yang terakhir nih, kalau misalnya kayak gini ini kan banyak kan ya hasilnya. Nah ini bisa kita buat gini aja teman-teman, 2A ditambah B dikurang 3C sebanyak 3 kali. Maka kita ulangi lagi, tambah B dikurang 3C. Nah satu kali lagi kan, 2A ditambah B dikurang 3C. Ataupun bisa kita buat gini aja, 2A ditambah B dikurang 3C dikali 2A ditambah B dikurang 3C pangkat 2. Oke, gitu ya teman-teman. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi teman-teman.